Pace bene, ada orang dengan gampang berkata, oh uskup ini tidak ada ketaatannya, tidak mau dipilih menjadi kardinal, saya kehilangan respek kepadanya, dan macam-macam. Bagi saya itu satu refleksi, begitu ya. Refleksinya adalah bahwa kita semua perlu lagi memahami bagaimana memberi komentar yang baik, itu satu. Yang kedua, apa rupanya arti ketaatan. Dan yang ketiga, ini yang terutama, apa itu opsi fundamental, opsi partikular dalam mengambil keputusan, supaya kita mengerti situasi orang, gitu ya. Saya agak kecewa juga dengan komentar, saya pikir itu Katolik, tetapi dengan gampang saja, karena hanya modal mengetik ya, dengan gampang saja menilai, memberi penghakiman kepada seorang uskup yang memutuskan untuk tidak mau menerima peran sebagai kardinal, gitu ya. Lalu ada komentar-komentar yang saya pikir cara yang sama dipakai untuk mengomentari tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh publik lainnya. Dengan gampang berkata, saya tidak punya respek, saya merasa itu bukan teladan atau apa. Karena ini pandangan pribadi, karena kamu gampang menguploadnya, mengetiknya, bukan berarti kamu bisa menulis sesukamu, begitu ya. Dan saya pikir ini menjadi pelajaran juga, bagaimana mengkomunikasikan pendapat dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal opsi partikular. Nah, soal ketaatan itu, saya pikir uskup ini sudah memang menghidupi ketaatannya, lebih paham tentang bagaimana memaknai panggilan pribadinya ya, bukan yang ideal, tetapi panggilannya pribadi. Daripada kita yang dengan gampang mengatakan pendapat tentang apa itu ketaatan. Pertama, itu dia. Kemudian, apa opsi fundamental, opsi partikular? Opsi fundamentalnya adalah dia mengabdi bagi gereja dan bagi Allah. Itu yang terutama. Dan ternyata dia masih uskup, begitu ya. Bagaimana opsi fundamental ini dijalani? Ada yang harus dia terima, ada yang dia tidak terima. Untuk menjaga pilihan yang utama ini, yang fundamental ini. Itulah opsi partikular. Contohnya, menerima atau tidak menerima peran menjadi kardinal. Menjadi kardinal. Saya mau ambil contoh begini. Opsi fundamentalnya adalah seorang suami berkata kepada istrinya, aku mencintai kamu. Opsi partikularnya adalah, apakah kalau ada pesan singkat istri harus langsung dijawab oleh suami? Tidak juga, mungkin dia sedang bekerja, sedang tidur, sedang capek. Nah, ada orang menilai opsi partikular sebagai opsi fundamental, dan ini kekeliruan besar. Contoh, si suami tidak membalas pesan istri dengan segera, lalu si istri berkata, suamiku tidak mencintaiku lagi. Itu penilaian keliru. Kan gitu ya. Suatu waktu misalnya anakmu, kamu suruh membeli makanan ke pasar, anakmu tak mau, anak ini sudah bandel. Itu keterburu-buruan, gitu ya. Nah, tindakan-tindakan partikular, kasus-kasus kita tidak bisa jadikan langsung sebagai dasar untuk menyatakan keputusan fundamental seseorang. Kalau misalnya seseorang meneleponmu dan tidak diangkat, dia tidak menghargai saya, contoh. Belum tentu. Kecuali, nah ini, tindakan menolak itu dilakukan secara berulang, konsisten. Ini kita bisa pakai sebagai dasar menilai opsi fundamentalnya. Diangkat jadi kardinal, tidak mau. Diberi tugas untuk memberi sakramen krisma, tidak mau. Diminta untuk hadir dalam pertemuan antar uskup, tidak mau. Ada puluhan tidak mau, bisa dipertanyakan opsi fundamentalnya, gitu ya. Tetapi kalau satu peristiwa lalu ada orang yang belum, bahkan tidak kenal, tidak pernah jumpa, baru tahu namanya, hanya tahu bahwa dia ini tidak menerima peran sebagai kardinal yang diberikan kepadanya, lalu orang berkata tidak ada ketaatan. Apa itu? Tidak ada ketaatannya. Itu kita bisa menjadi begitu lancang dalam hal ini, begitu ya. Kita tidak tahu situasinya, kan gitu ya. Apa faktor-faktor di belakang itu?
sekali lagi ini satu pelajaran saya pikir ya. Bukan berarti karena gampang mengetik dan karena nggak berbayar, kuotanya sudah murah, toh saya tidak dikenalnya, lalu kita dengan gampang mengetik yang dipublis ya, dipublis, orang membaca itu. Nanti kalau dihapus pesanmu, lihatlah cara-cara sekarang ini, kamu bilang begitu. Nah, kita berada dalam era sulit sekaligus beruntung ya dengan media sosial ini, tetapi menjadi tantangan juga bagi kita. Ketika orang dengan gampang saja mengatakan pendapatnya tanpa mempertimbangkan efeknya. Nah, mengapa ini terjadi? Mengapa? Kalau kita mengaitkan refleksi ini dengan dokumen terbaru Paus Fransiskus, Dilexit Nos, itu karena kita tidak didasari oleh rasa cinta, rasa memiliki, rasa bersaudara, solidaritas dengan orang lain. Katakanlah, andai kan Bapak Uskup ini pamanmu, gitu ya, seseorang yang dekat denganmu secara familiar, dalam konteks keluarga, hubungan darah. Mungkinkah kamu mengetik tulisan semacam itu di ruang publik dengan gampang, menilai, menghakimi kualitas ketaatannya, begitu ya? Tapi situasi kaotik, kaos ini sedang melanda kita, begitu ya. Kita kehilangan rasa. Kita hanya berbekalkan pikiran-pikiran yang impulsif. Ku dengar sesuatu, salah. Langsung membuat penilaian tanpa melihat situasi, tanpa melihat unsur-unsur lain di belakang itu. Itu dia. Tapi oke. Tak bisa dilarang. Tak bisa dilarang dalam arti bisa tapi tak efektif. Itu maksud saya ya. Jangan buat begitu. Misalnya saya katakan, orang akan berkata, mengapa kamu atur saya? Inilah pastor sekarang. Mulai pernyataan-pernyataan macam itu. Saya pikir hal-hal macam ini kita pelan-pelan perbaiki. Membangun gereja itu bukan hanya pekerjaan sepihak dari pastor, uskup, bukan. Ini tugas bersama, begitu ya. Kita ada dalam era di mana kebersamaan itu diuji. Spiritualitas bersama menggereja itu diuji. Satu pelajaran saya pikir. Tapi oke, ini satu momen untuk juga mempelajari apa artinya taat secara fundamental, taat secara partikular, gitu ya. Secara partikular kita bisa punya pilihan-pilihan untuk merawat pilihan yang fundamental itu, gitu ya. Contoh, saya harus kekar, contohnya. Lalu opsinya adalah opsi kamu pergi ke gym. Nah, suatu hari seharusnya kamu ke gym, kamu tidak pergi. Lalu apakah bisa kukatakan dia tidak mau kekar? Enggak juga. Ada alasan untuk itu. Jangan-jangan kalau dipaksakan bisa putus ototnya yang kelelahan sehingga dia kesulitan menjadi kekar. Maka opsi-opsi partikular itu harus ditujukan untuk merawat opsi fundamental, gitu ya. Tujuan yang paling utama itu yang menjadi panduan untuk mengambil keputusan kecil konkret dalam opsi partikular kita. Contoh, aku mau merawat hubunganku dengan baik dengan pasanganku. Apa opsi partikularnya? Apakah harus bicara? Ada saatnya kita tidak bicara. Itu opsi partikularnya. Ada saatnya kita tidak mengangkat teleponnya. Kalau kita tahu tujuannya itu untuk mempersoalkan satu yang makin panas, lebih baik kita tidak angkat daripada makin rumit persoalan. Nah, lihat opsi partikular ini harus diarahkan untuk opsi fundamentalnya, gitu ya. Panjang video ini, tapi kuharap pesannya tidak kabur, ya.